Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua anak-anak. Apa kabar hari ini? Ibu harap semuanya baik-baik saja ya. Walaupun dalam masa pandemi ini ya. Jadi Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan melakukan pembelajaran daring. Jadi kita tatap muka seperti ini ya, lewat Zoom. Nah, jadi Ibu mau ini dulu ya, menyampaikan sesuatu. Jadi kita pembelajarannya lewat Zoom. Jadi untuk semuanya harap menghidupkan kamera ya. Lalu mikrofonnya tolong di-mute. Nanti misal ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang bahaya dari narkoba. Nah, jadi pasti kita udah nggak asing lagi dong mendengar kata narkoba, karena emang udah familiar banget. Apalagi saat ini banyak yang menggunakan narkoba. Jadi Ibu harap kita semua mengetahui bahaya dari narkoba itu apa aja gitu, untuk mencegah diri kita supaya tidak mendekati barang tersebut ya. Oke, akan Ibu share screen. Nah, jadi anak-anak, di sini Ibu sudah menyiapkan sebuah materi ya, jadi untuk kita pelajari pada hari ini. Jadi seperti yang ada di layar kan, katakan tidak pada narkoba. Nah, Ibu harap semuanya tidak ada yang ingin mencoba barang ini, karena efeknya sangat berbahaya sekali untuk masa depan kita. Sayangi tubuh Anda dan jauhilah narkoba. Jadi kita nggak boleh deket. Kita boleh tahu apa itu narkoba, tapi kita jangan pernah mendekati ataupun mencoba untuk menggunakan barang ini untuk alasan apapun. Kita nggak boleh. Nah, lalu apa sih narkoba itu? Jadi di sini ada pengertiannya. Narkoba adalah suatu zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi-sintesis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Jadi efeknya tuh banyak sekali ya. Jadi mulai penurunan kesadaran, halusinasi, dan yang lainnya. Lalu menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, sama ya yang tadi, menurunkan kesadaran juga, dan menyebabkan kecanduan ataupun adiksi. Ini udah bahaya banget nih, ya. Jadi kita nggak boleh tuh deket-deket sama barang ini ya. Kemudian kita lanjut. Nah, tadi pengertiannya, sekarang kita beralih ke jenis-jenis. Jadi jenis-jenis narkoba itu ada 3. Menurut undang-undang itu jenisnya ada 3 golongan. Yang pertama itu ada golongan 1. Nah, golongan 1 ini contohnya itu seperti ganja, opium, dan tanaman koka. Nah, ini golongan 1 ini bersifat alami. Jadi kayak tanaman gitu ya.
Pasti udah pernah tahu kan tanaman ganja itu yang seperti apa, yang dia tuh berbentuk seperti daun ubi. Daun ubi kan, pasti udah pada tahu nih. Kalau opium itu dia berbentuk seperti bunga, ya, dan dikonsumsi gitu. Untuk narkoba ini tanpa diolah pun dia udah bisa gitu. Nah, terus ada narkotika golongan yang kedua itu bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asal sesuai dengan resep dokter. Sebenarnya narkoba itu bisa untuk pengobatan dalam medis gitu, tapi dalam takaran dan dosis yang telah ditentukan oleh dokter. Jadi nggak sembarangan gitu ya. Kalau kita udah lebih dari dosis yang udah ditetapkan seorang dokter, kita akan kecanduan gitu. Kita akan overdosis dan berbahaya untuk tubuh kita. Bukannya sembuh, tapi malah membahayakan. Kemudian nah, jenis yang golongan kedua tadi itu ada morfin, alfa-prodina, dan ada banyak lainnya ya. Jadi kalau golongan 1 dan golongan 2 itu bisa menimbulkan ketergantungan. Gitu. Narkotika golongan ketiga memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Lanjut. Nah, itu tadi menurut dari undang-undang ya. Jadi, Ibu akan menjelaskan juga jenis-jenis narkotika menurut dari proses bahan pembuatannya. Ya, dari bahan pembuatannya. Nah, kalau yang pertama itu jenis sintesis. Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Nah, contohnya itu seperti amfetamin, metadon, dan dexamfetamin. Gitu ya. Lanjut, yang kedua ini ada yang namanya semi-sintesis. Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstrak atau memakai proses lainnya. Ini dari bahan alami tadi diolah lagi dan contohnya itu bahan jadinya itu seperti nanti bakal seperti morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. Nah, ini prosesnya itu yang alami, terus diolah, nah jadilah morfin, heroin, kodein, itu. Terus yang ketiga itu ada narkotika jenis alami. Nah, jenis yang alami ini seperti contohnya kayak yang pertama golongan 1 tadi ya, kayak ganja, koka, itu tadi. Ini yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Nah, ini tuh kalau yang alami ini udah bisa dipakai gitu, tanpa diolah tadi kayak yang semi sintesis tadi. Nah, tapi akibatnya itu akan bisa kecanduan dan fatalnya lagi kita akan meninggal misal kita terlalu banyak mengkonsumsi barang ini. Nah, gitu. Jadi dari narkoba ini banyak banget dampaknya dan kita mending menjauhi ya. Lalu kemudian bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan. Nah, di sini ada beberapa jenis ya. Ada beberapa macam. Ini meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan obat,
Namun, tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Nah, kan jadi kita itu narkoba itu bisa, bahan-bahan dari narkoba itu bisa digunakan untuk pengobatan. Namun, harus ada pengawasan ketat dari seorang dokter. Jadi kita nggak boleh asal-asal. Gitu. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan. Di antaranya, nah ini dampaknya ya. Yang pertama ada dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Nah, pasti kita bakal mikir ya, dampaknya itu sangat besar banget buat kehidupan kita ya. Apalagi kalian kan masih sekolah, masa depannya masih panjang. Jadi kita perlu tahu narkoba ini, tapi kita nggak boleh berteman. Kita cukup tahu aja ya, untuk sekedar pengetahuan dan supaya untuk kita enggak mencoba atau tidak penasaran gitu dengan si narkoba ini, karena dampaknya sangat berbahaya. Lalu yang kedua, nah ada halusinasi. Halusinasi ini contohnya sama kayak kita pakai seperti ganja tadi, halusinasi pasti akan terjadinya halusinasi. Nah, tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk, seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Bisa dibayangin rugi banget kalau kita menggunakan narkoba ini. Gak ada gunanya buat badan kita gitu. Lalu yang ketiga, menurunnya tingkat kesadaran. Udah pasti bakal nurun tingkat kesadaran, gitu ya. Ketika kita menggunakan obat terlarang ini. Pemakai yang menggunakan obat tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup beresiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sendiri. Nah, yang keempat ada kematian. Udah pasti kematian bakal ada gitu. Karena kita udah hilang kesadaran dan kita nggak bisa mengendalinya gitu loh. Dan kita udah kecanduan, kalau kita menggunakannya pasti kita akan menghadapi kematian yang lebih cepat gitu. Kayak merencanakan kematian gitu ya. Jadi dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Nah, contohnya kayak pemakaian sabu-sabu, opium, kokain, gitu ya. Jadi tubuh kita tuh akan kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Ngeri dong ya, kematian. Lalu yang nomor 5, yang terakhir itu ada gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup, misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja,
mengalami masalah keuangan hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian. Nah, itu. Nah, yang terakhir, say no to drugs. Jadi kita nggak boleh dekat-dekat dengan narkoba. Tuh ya. Nah, itu tadi ya, Ibu udah jelasin semua jenis-jenis dan dampak yang ditimbulkan dari narkoba tersebut. Nah, jadi pesan Ibu, kita boleh tahu narkoba itu apa, jenisnya apa aja, gitu ya. Kita boleh tahu untuk pengetahuan, tapi Ibu tekankan lagi, narkoba ini sangat berbahaya untuk diri kita, apalagi kalian semua ini masih pada muda dan masa depannya masih panjang. Maka sayangnya jika sia-sia karena narkoba. Tuh ya. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu sudah memberikan penjelasan tentang narkoba. Nah, Ibu ingin kalian memahami dan mengerti tiap-tiap yang Ibu jelaskan tadi. Gitu ya, jauhi narkoba, apa saja narkoba, kita harus pintar-pintar dalam bertindak, ya. Untuk selanjutnya, Ibu mau mencukupkan saja pertemuan belajar kita daring ini ya. Sepertinya sudah paham semua. Untuk itu, Ibu menyarankan semisal nih kalian keluar rumah, jangan lupa memakai masker, cuci tangan, jaraknya jangan berdekatan ya, karena sekarang itu masa pandemi ini sangat mengkhawatirkan gitu ya. Itu saja yang ingin Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk kelas 12 IPA 1 ya. Sudah ingin join bersama Ibu. Nanti semisal ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja ya di grup kita. Oke, Ibu cukupkan saja ya. Bisa Ibu cukupkan dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.